Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuran lillah, ma ba'd. Baik, teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Riza Afrian dengan saya sendiri Riza Afrian Mustaqim pada belajar ilmu falak. Di kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan tentang hisab ataupun perhitungan awal bulan Qamariyah. Pada dua video sebelumnya kita telah belajar tentang mengkonversikan tanggal, kemudian juga telah belajar tentang menentukan waktu ijtima. Untuk kesempatan ini kita akan belajar tentang menentukan huruf. Oke, perlu difahami bahwasanya ini merupakan satu rangkaian perhitungan dari konversi sampai dengan nanti video-video berikutnya, sehingga akan ada keterkaitan antara video satu dengan video yang lainnya. Jadi untuk memahami benar-benar harus menguasai dulu video yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, pada penentuan huruf ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari nantinya. Oke, sebelum menentukan hasil huruf hakiki ya, ataupun huruf yang sebenarnya, terlebih dahulu harus menentukan huruf takribi. Huruf ini waktu matahari terbenam ya, ataupun huruf yang mendekati. Kalau huruf takribi. Oke, adapun data-data yang dibutuhkan untuk huruf ini, yang pertama ada di sini lintang tempat, kemudian bujur tempat, kemudian bujur daerah, kemudian tinggi tempat, kemudian deklinasi matahari, kemudian equation of time atau perata waktu. Oke, semua data-data ini itu bisa diperoleh dari untuk lintang tempat, bujur tempat, dan tinggi tempat ini bisa kita menggunakan GPS ataupun Google Earth. Nah, untuk bagaimana cara menentukan lintang tempat di tempat masing-masing ataupun bujur tempat di tempat masing-masing atau tinggi tempat sekaligus, itu caranya ada di salah satu video saya yang sudah saya upload di channel ini juga. Nanti silahkan dicek saja, saya tidak akan menjelaskan lagi di video ini karena untuk mempersingkat waktu. Silahkan dicek di sana bagaimana cara menentukan tiga data ini menggunakan Google Earth. Berikutnya untuk bujur daerah ya, karena kita di Indonesia itu ada 3 bujur. Kalau WIB, waktu Indonesia bagian Barat, itu 105 nilai bujurnya. Kalau WITA itu 120, WIT 135. Ini tetap, nilai bujur daerah ini tetap. Tergantung nanti kita menghitung di daerah mana. Kalau kita tinggal di daerah Indonesia bagian timur, otomatis yang kita gunakan bujur daerahnya adalah 135 dan seterusnya seperti itu. Nah, berikutnya untuk deklinasi matahari dan equation of time, ya ini dicari ataupun diperoleh dari epimeris sesuai dengan hari ijtima ya. Nah, acuannya itu untuk huruf takribi ya ataupun matahari terbenam rata-rata itu kan di pukul 18 kalau WIB ya. Kalau seandainya WITA berarti lebih cepat 1 jam, WIT lebih cepat 2 jam. Nah, atau ya 18 GMT ini atau 18 WIB ini itu sama dengan 11 GMT. Kenapa 11? Kita selisih ada 7 jam dengan Greenwich, otomatis kalau mau kita ubah jam WIB ke Greenwich itu harus dikurangi 7. 18 dikurangi 11 hasilnya adalah 7. Maka nanti di epimeris yang kita cari itu adalah di jam 11 GMT. Sedangkan untuk harinya ya, untuk harinya itu sesuai dengan hari ijtima, kapan terjadinya ijtima di perhitungan ataupun di video sebelumnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita masuk ke contoh perhitungan. Seperti yang sudah saya sampaikan ya, ini masih tetap berkaitan dengan perhitungan-perhitungan sebelumnya, terutama di waktu ijtimanya. Jadi nanti akan ada data-data yang memang digunakan di data-data yang digunakan di video sebelumnya. Jadi nanti kalau memang ingin mencoba perhitungan dari awal sampai akhir tuh sediakan satu kertas per video itu, nanti ikuti terus langkah-langkahnya sehingga nanti ini merupakan karena ini merupakan rangkaian perhitungan yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Seharusnya ini dijelaskan sekalian, cuman karena banyak sekali temanya jadi tidak mungkin dijelaskan sekalian dalam satu video. Oke, kita masuk ke contoh perhitungannya. Ini ada nilai lintang, kemudian ada nilai bujur tempat. Ini dua lintang ini saya ambil di lokasi saya berada sekarang, yaitu di Ruhul Islam Anak Bangsa, tepatnya di Masjid Ruhul Islam Anak Bangsa. Jadi nanti silahkan lihat caranya seperti yang tadi sudah saya arahkan, bagaimana menentukan lintang dan bujur. Kemudian karena kita di WIB sekarang ataupun di Indonesia bagian Barat, bujur tempat yang saya gunakan di sini 105. Berikutnya itu tinggi tempatnya ini berada di ketinggian 29 meter di atas permukaan laut. 28 maksud kami. Kemudian deklinasinya sesuai dengan jam
yang tadi sudah ditentukan, ini saya ambil di jam 11 GMT. Nilainya itu seperti ini, minus 23, 14, 50 ya. Kemudian equation of time-nya juga sama ya, saya ambil dari jam sesuai dengan jam huruf takribi tadi, yaitu senilai pukul 11 GMT tadi. Sedangkan untuk waktunya kemarin ini berarti terjadi di hari Senin tanggal 14 Desember. Oke, kita lanjut ya. Nah, berikutnya terlebih dahulu kita tentukan tinggi matahari saat terbenam dengan cara, nah ini rumus menentukan tinggi matahari ya. Tinggi matahari ketika terbit dan terbenam adalah rumusnya minus buka kurung semi diameter ditambah dengan refraksi ditambah dengan dip tutup kurung. Nah, sebelum kita tentukan terlebih dahulu harus kita hitung dip dulu ya, karena nanti semi diameter refraksi itu nilainya tetap, sedangkan dip ini harus dihitung dulu. Rumusnya dip itu adalah 0 derajat 1,76 menit dikali akar tinggi tempat. Ini tidak saya munculkan kalkulatornya karena ini tinggal dimasukkan saja ya, dari sama dengan ini sampai dengan akhir itu tinggal dimasukkan, data ini yang kita masukkan nanti ya. Ini refraksi nilainya segini tetap, kemudian semi diameter juga nilainya tetap. Oke, jadi nah kita tentukan dipnya dulu di sini ya. Dipnya ini udah sesuai rumusnya dikali tinggi tempat. Oke, kita buat lagi ya, dibiasakan dibuat rumus dulu kemudian baru diisi datanya. Nah, 0 derajat 1,76 menit dikali tinggi tempatnya tadi 28 ya. Sehingga di sini akar 28. Ini tinggal tekan saja di kalkulator 0 tombol derajat 1,76 tombol derajat, kemudian dikali, tekan akar di kalkulator itu ada akar memang khusus, kemudian tekan 28. Hasilnya itu di sini adalah dipnya itu adalah 0 derajat 9 menit 18,78 detik. Nah, kalau dipnya udah ketemu otomatis baru bisa kita tentukan H ini, tinggi matahari ketika terbenam. Oke, kita coba tentukan, kita masukkan lagi rumusnya sama seperti yang di atas. Kemudian baru kita isi datanya. Ini dia datanya, min, buka kurung. Ini nilai semi diameter tetap ya, semi diameter seperti ini. Kemudian ditambah refraksi juga tetap seperti ini, ditambah dengan nilai dip tadi yang ini dimasukkan ke sini. Ini juga sama, tinggal dimasukkan saja dari minus ini sampai dengan tutup kurung. Kemudian tekan sama dengan hasilnya itu adalah 0 derajat 59 menit 18,78 detik. Ini hasilnya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk menentukan huruf ini itu rumusnya seperti ini ya. Cos T ya sama dengan tan lintang tempat ya, tan lintang tempat kemudian dikali tan deklinasi matahari ditambah sin H dibagi cos lintang tempat dibagi cos deklinasi matahari. Nah, ini rumus untuk menentukan huruf. Kalau seandainya teman-teman pernah menghitung awal waktu sholat, ini tidak jauh berbeda ya. Nah, kalau udah ada rumusnya, kita sudah punya semua data ini, tinggal kita masukkan. Oke, ini datanya kita masukkan, min tan, lintangnya ini, kemudian deklinasi mataharinya ini, kemudian sin H-nya tadi yang baru kita hitung ini, kemudian lintang tempatnya juga ini deklinasi mataharinya. Oke, ini saya akan munculkan contoh perhitungannya ataupun penekanan kalkulatornya, kita coba tekan ya. Ingat, karena di sini itu ada cos ya, di sini ada cos sebelum sama dengan ya. Sebenarnya kalau adik-adik udah paham tentang penggunaan kalkulator, tidak perlu saya munculkan lagi penekanannya ya. Ini biar lebih jelas saya munculkan. Oke, cos dulu ya, cos T ya, itu otomatis kita tekan apa? Shift cos. Muncul di dalam layar kalkulator kita cos min 1 ya. Kemudian buka kurung. Kemudian min. Bedakan ya antara min dengan kurang ya. Min itu ada di atas RCL, kurang itu di bagian dengan penjumlahan, perkalian dan perbagian ya. Min tan, tekan dulu tan, jangan lupa tan 5 derajat 30 menit 46 detik dikali tan minusnya juga jangan lupa min 23 derajat 14 menit 50 detik, kemudian ditambah sin 0 derajat 59 menit 18,78 detik dibagi cos 5 derajat 30 menit
46 detik dibagi cos, bagi tekan cos, minus minnya jangan lupa 23 derajat 14 menit 50 detik. Nah, karena ini cos, sebelum sama dengannya di sini itu ada cos ya. Ini ada cos, jadi otomatis kita cukup menambahkan tutup kurung di sini. Tanpa ada X min 1 kayak di kotan. Tutup kurung kemudian sama dengan muncul 86, sekian-sekian. Oke, ini muncul iklan di kalkulator saya. Muncul 86, sekian-sekian. Kita tekan tombol derajat menit detik untuk merubah desimal ke derajat. Hasilnya adalah, kita lihat, nah hasilnya itu adalah 86 derajat 32 menit 29,61 detik. Nah, ini merupakan hasil dari sudut waktu di sini ya. Ini masih hasil sudut waktunya. Sedangkan untuk hurufnya itu ada rumusnya lagi ya. Ini masih hasil menentukan sudut waktunya. Tadi lupa saya jelaskan. Untuk rumusnya lagi ada rumusnya lagi. 12 dikurangi equation of time ditambah bujur daerah dikurangi bujur tempat bagi 15 ditambah sudut waktu dibagi 15. Ini rumusnya. Jadi kita udah dapat hasil sudut waktunya di sini ya, yang akan digunakan di rumus huruf ini ataupun menentukan kapan matahari terbenam. Ya, kita masukkan kembali datanya. Ya, kita masukkan kembali 12 equation of time, ini bujur daerahnya, bujur tempatnya, kemudian dibagi 15. Oke, coba kita hitung kembali, gunakan kalkulatornya masing-masing. Ini karena nggak ada sin konstan sebelum sama dengan, jadi langsung, berarti kita masukkan 12. Kita masukkan 12 dikurangi 0 derajat, 5 menit, 08 detik, ditambah, buka kurung, 105 derajat, dikurangi, jangan lupa kurang, 95 derajat, 17 menit, 53 detik, tutup kurung, dibagi 15 derajat, ya ini 15 bisa pakai derajat, bisa enggak ya, 15 derajat, kemudian ditambah 86 menit, 86 derajat, 32 menit, 29,61 detik, kemudian dibagi 15. 15-nya bisa pakai derajat, bisa enggak, langsung tekan sama dengan. Nah, hasilnya 18, sekian-sekian. Coba kita lihat berapa hasilnya di sini, tombol derajatnya jangan lupa. 18 ya hasilnya, 18 derajat 19 menit 50,44 detik. Nah, ini merupakan hasil huruf takribi ya, ataupun huruf yang mendekati ya. Ini adalah hasil huruf takribi. Oke, baik. Kalau kita sudah dapat hasil huruf takribi, itu artinya perhitungan kita belum selesai, masih ada hal lain yang harus kita hitung. Coba kita lihat di sini. Oke, untuk menentukan huruf hakiki atau huruf yang sebenarnya, terlebih dahulu interpolasikan ya nilai deklinasi matahari dan equation of time dengan rumus berikut. Nah, jadi kita ini diperintahkan untuk diinterpolasi ya. Interpolasi ini adalah mencari data sesuai dengan jam yang diinginkan. Ya. Jadi kita udah punya huruf takribi, jadi itu akan menjadi acuan kita sehingga nantinya kita dapatkan nilai yang sebenarnya. Gitu. Oke, kita lihat. Nah, ini rumus interpolasinya ya. A ditambah K dikali B dalam kurung B dikurangi A. Nah, penjelasannya seperti ini. A itu adalah data 1, B itu adalah data 2 ataupun data kedua. Kemudian K itu adalah menit dan detik pada huruf takribi. Oke, catatannya di sini untuk data 1 dan data 2 itu diambil dari jam huruf takribi dikurangi dengan min 7 GMT ya, dikurangi dengan min 7 GMT. Oke, kita lanjutkan. Kita interpolasi dulu satu-satu. Yang pertama deklinasi matahari dulu ya. Oke, sebelumnya akan saya tunjukkan di mana kita mengambil data 1 dengan data 2-nya. Oke, sebentar. Oke, ini dia epimerisnya. Nah, kemarin ya, ijtima'nya itu terjadi di tanggal 14 Desember. Otomatis nanti dalam perhitungan ini, semua data baik itu data yang berkaitan dengan matahari ataupun bulan itu akan kita ambil dari
tanggal 14 Desember. Oke, tanggal di mana terjadinya ijtima. Oke, baik, tadi kita mau cari ini ya, deklinasi dengan equation of time ya. Tadi di sini udah jelas, ini deklinasi dulu. Pertama, acuannya yang perlu diingat, huruf itu tadi, yang huruf takribi itu terjadinya tadi jam mana tadi? Oke, 18 lewat 19 ya. Otomatis nanti untuk menentukan data 1 dengan data 2-nya, pertama-tama kita ubah dulu 18 itu kan WIB ke GMT. 18 dikurangi 7 dapatnya berapa? 11 ya. Jadi otomatis ya, kalau kita sudah ubah jam tersebut ke GMT dapatnya 11. 18 tadi kan lewat 19 itu otomatis kan itu akan menjadi data pertama. 18 ataupun 11 itu akan menjadi data pertama. Nah, data keduanya berapa? Otomatis 1 jam setelahnya. Kalau data pertama itu 11, otomatis 12 ini nanti akan menjadi data kedua. Oke, coba kita lihat dulu deklinasi matahari ya. Nih, deklinasi matahari. Oh, maaf, ini dia data matahari. Deklinasi matahari di jam 11 dulu kita lihat. Ini dia deklinasi matahari ya. Apparent declination ya, ini ya. Ini apparent declination jam 11, ini jam 11, nilainya itu adalah minus 23 derajat 14 menit 50 detik. Kita lihat. Oke, minus 23 derajat 14 menit 50 detik. Benar ya. Kemudian data 2-nya kita lihat. Data 2-nya itu otomatis kalau satunya 11, 2-nya adalah 12. Ini data 2-nya di bawahnya persis minus 23 derajat 14 menit 58 detik. 58 detik. Benar ya. Nah, kemudian K ini kan sudah dijelaskan ya, nilai derajat nilai menit dan detik huruf takribi. Ini huruf takribi ya. Menit dan detiknya itu kan 19 dengan 50. Dalam penulisan angka menit detik saja otomatis harus ditambahkan 0 derajat di sini. Ya, makanya tambah 0 derajat dulu, 19 menit 50,4 detik ya. Jadi jangan langsung 19, nanti akan membaca 19 derajat bukan 19 menit. Jadi paham ya, data satunya dari mana, data 2-nya dari mana. Kemudian baru kita masukkan ke rumus. Kita lanjutkan perhitungannya. Oke, ini dia data satunya udah jelas ya, data satunya itu dari jam 11 GMT nilainya ini. Kemudian data 2-nya juga udah jelas dari 12 GMT di tanggal 14 Desember tadi. Kemudian untuk sisa menit detiknya juga jelas, ini adalah sisa menit dan detik huruf takribi tadi, 0 derajatnya jangan lupa. Baru kita masukkan ke rumus. Kita tulis dulu rumusnya, baru masukkan semua data ya. Ini data 1 kita masukkan, tambah sisa menit detik dikali dalam kurung data 2 dikurangi data 1. Nah, ini tidak saya berikan contoh kalkulatornya. Jadi silahkan langsung ditekan dari minus sampai dengan akhir. Maka hasilnya itu adalah di kalkulator masing-masing ya. Maka hasilnya itu adalah minus 23 derajat 14 menit 52,65 detik. Jadi maksudnya itu di sini ya, data ini itu kan hasilnya hampir sama seperti ini ya. Jadi sebenarnya maksudnya itu adalah di jam 18 lewat 19 menit lewat 50,44 detik, nilai deklinasi mataharinya itu adalah minus 23, 14, 52,65 detik. Kenapa kita harus melakukan interpolasi? Karena di epimeris tadi itu datanya itu hanya pada jam tepat ya, 11 tepat, 12 tepat dan seterusnya. Sedangkan jam 11 lewat 10 itu nggak ada, makanya kita perlu melakukan interpolasi. Makanya saya sampaikan tadi interpolasi itu adalah mencari data dari dua data untuk menentukan data yang kita inginkan. Yang kita inginkan itu adalah data ini tadi. Maka untuk itu kita perlu lakukan interpolasi. Satu hal penting yang perlu diingat, karena interpolasi ini akan banyak nanti kita temukan, nilai interpolasi itu harus di antara dua data tersebut. Ya, jadi nggak boleh lebih sedikit dari jadi data ini ya, data hasil interpolasi ini nggak boleh lebih sedikit dari data pertama dan juga nggak boleh lebih banyak dari data kedua. Harus di antara dua data ini nilainya. Coba kita lihat ini ya, minus 23 14 menit 52,65 ya. 52,65 ini kan di antara dua data ini. Jadi kalau seandainya nanti lebih sedikit dari yang paling kecil ataupun lebih banyak dari yang paling besar, dimungkinkan itu hasil perhitungannya salah. Oke, berikutnya kita langsung lanjut interpolasi untuk equation of time ya. Ini juga sama ya, equation of time juga diambil dari jam 11 GMT. Data satunya, data 2-nya dari jam 12 GMT. Saya tunjukkan sekilas.
Oke, ini dia equation of time ya. Ini dia equation of time. Jam 11 ini nilainya. 11 ini nilainya 5M08S. M ini minute, S ini second ya. Ini jam 11-nya 5 menit 8 detik ya. Coba kita lihat. 5 menit 08 detik benar ya. Berikutnya jam 12-nya 5 menit 07 detik ya. Kita lihat 5 menit 07 detik. Ingat ya, karena di situ ada data menit dengan detik, otomatis harus ditambahkan 0 derajat. Ini jangan sampai lupa. Kalau langsung ditaruh 5 derajat di sini, otomatis itu salah, nggak sesuai datanya. Oke, kita lanjut. Ini datanya ya. Kemudian K-nya sama ya. K-nya sama, memasukkan rumus, tulis rumusnya dulu biar nggak lupa. Berikutnya, masukkan datanya, data equation of time-nya, masukkan datanya, langsung tekan di kalkulator dari angka 0 derajat sampai dengan tutup kurung, lalu sama dengan hasilnya itu adalah 0 derajat 5 menit 7,67 detik. Ingat, data ini harus di antara kedua data ini. 7, ya, 7, ini kan otomatis kan di antara 7 dengan 8. Jadi, pastikan ini perhitungannya itu benar. Oke, kita sudah menemukan data interpolasi dari kedua data ini. Langkah berikutnya itu kita kembali menentukan huruf dengan rumus yang sama juga. Kita tentukan dulu sudut waktunya, tapi di sini berbeda nanti di bagian deklinasi mataharinya ya. Jadi deklinasi matahari yang kita gunakan itu adalah deklinasi matahari yang terbaru ataupun hasil interpolasi. Oke, kita masukkan rumusnya, kemudian kita masukkan datanya yang lain sama, lintang sama, hanya deklinasi mataharinya yang berbeda menggunakan hasil terbaru yang sudah diinterpolasi. Kemudian lintang sinhanya juga sama, cos lintang tempatnya juga sama, deklinasinya juga ngikut yang terbaru ataupun hasil interpolasi. Ini tidak saya munculkan lagi penekanan kalkulatornya, sama seperti tadi, karena cos di sini tekan shift cos dulu, kemudian buka kurung, isi dari minus ini sampai dengan detik 65 detik ini, kemudian tutup kurung, lalu sama dengan hasilnya itu adalah T-nya 86 derajat 32 menit 29,28 detik. Nah, berikutnya untuk menentukan hurufnya, ini ada rumusnya di sini ya, 12 dikurangi E. Ya, kita tekan dulu 12 dikurangi E ya, sampai dengan dibagi 15. Lalu kita masukkan datanya, E-nya ini juga begitu, masukkan data E yang terbaru ataupun hasil interpolasi. Sedangkan yang lainnya juga sama, T-nya mengikut yang atas ini. Oke, setelah itu kita masukkan ke kalkulator masing-masing, tekan dari 12 sampai dengan 15, persis sama seperti yang di layar, tanpa menekan shift cos ataupun buka kurung dan lain sebagainya, kecuali yang memang ada kurung di sini. Hasilnya itu adalah hurufnya 18 derajat 19 menit 50,75 detik. Perlu diingat, meskipun di sini hasilnya tidak jauh berbeda, tapi ada kalanya di perhitungan tertentu nanti itu akan memiliki perbedaan yang signifikan. Makanya harus dihitung sampai dengan melakukan proses interpolasi. Oke, maka kesimpulannya adalah pada perhitungan kita kali ini, pada tanggal 14 Desember 2020 ya, huruf ataupun matahari terbenam itu terjadi pada pukul 18 lewat 19 lewat 50,75 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik teman-teman, mungkin sekian saja untuk perhitungan hurufnya. Nanti akan ada perhitungan-perhitungan lainnya lagi. Sekian untuk video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau menjabri saya langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.